Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, PSSI panggil Malik Rizaldi dan Nadeo ke Timnas. Hadir dalam sesi latihan Timnas, Kelvin Verdong bisa main lawan Irak. PSSI beri kabar baik soal Elkan Bagot. Nova Arianto coret pemain Akademi Atletico Madrid. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Drawing ASEAN Cup U16 2024 digelar di Studio MTEK Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 30 Mei kemarin. Berdasarkan hasil pengundian, Timnas Indonesia U16 menempati grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Di ASEAN Cup U16 2024 atau yang dulu dikenal sebagai Piala AFF U16, Timnas Indonesia U16 berstatus juara bertahan. Selesai agenda drawing kemarin pun, PSSI memasang target tinggi ke Timnas Indonesia U16 di ajang tersebut melalui anggota Komite Eksekutif PSSI Muhammad Sungkar. Rencananya ASEAN Cup U16 2024 ini mulai bergulir pada 21 Juni hingga 4 Juli di Solo, Jawa Tengah. Dua venue yang menjadi lokasi pelaksanaan ASEAN Cup U16 2024 adalah Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari. Kini Timnas Indonesia U16 yang diasuh Nova Arianto tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta, di mana TC Timnas Indonesia U16 akan pindah ke Solo pada 1 Juni mendatang. Pada awal pekan ini, pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto memulangkan salah satu pemain abroad Miroslav Fernando Momor dalam seleksi ajang Piala AFF U16 2024. Sang pemain terlempar dari seleksi bukan karena faktor teknik, melainkan karena yang bersangkutan menderita sakit demam berdarah saat menjalani pelatnas di Yogyakarta. Miroslav Fernando merupakan salah satu pemain diaspora yang sangat bertalenta. Saat ini Fernando mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi Atletico Madrid. Sayangnya karena sedang sakit, Miro bahkan tak sempat mengikuti uji coba melawan Diklat Magelang Cilo Sportivo pada Sabtu 18 Mei lalu. Jika memang kondisi kebugaran Miro membaik, ia bisa dipanggil lagi mengingat kebutuhan pemain di sektor lini depan amat tinggi. Selanjutnya, Miro akan fokus penyembuhan untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Sepulang dari Yogyakarta, dia segera kembali ke Spanyol. Anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani mengungkapkan bahwa pelatih Sintayong menerima kenaikan gaji usai diganjar perpanjangan kontrak hingga 2027. Akan tetapi, Vivin Cahyani tidak mengetahui secara detail berapa lonjakan dari kenaikan penghasilan Sintayong. Sebelumnya, Sintayong dilaporkan memiliki gaji sebesar 1,1 miliar rupiah per bulannya. Masa bakti pelatih asal Korea Selatan ini dilanjutkan usai memenuhi target yang dibebankan oleh PSSI. Pertama, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 Qatar. Kedua, Timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Padahal bidikan dari PSSI hanya menembus 8 besar. Kini Sintayong akan menghadapi dua laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harapannya Sintayong juga dapat membawa skuad Garuda kembali meraih hasil apik di ajang kali ini. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner penuh ambisi menatap dua laga terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Irak dan Filipina. Ya, Justin Hubner menjadi salah satu dari 22 pemain yang dipanggil Sintayong untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Namun ia bersama Pratama Arhan, JIZ dan Jordi Amat masih belum berada di Jakarta untuk mengikuti pemusatan latihan. Meski begitu, Justin Hubner bertekad untuk membawa skuad Garuda menyapu bersih kemenangan di dua laga terakhir grup F itu. Dia menyebut mendapat 6 poin jadi targetnya saat ini. Justin Hubner sendiri mengaku senang bisa kembali mendapat panggilan bersama Timnas Indonesia. Dia bertekad memberi penampilan terbaik sehingga timnya bisa meraih kemenangan. Semakin dekatnya hari pertandingan kontra Irak dan Filipina membuat Sintayong makin intens memantau perkembangan dari para pemain.
Ternyata ada hal yang disadari STY selama memimpin persiapan dari Rizky Ridho dan kolega. Pelatih asal Korea Selatan ini melihat adanya penurunan pada kondisi para pemain Indonesia. Meski demikian, Sintayong wajar dengan keadaan tersebut. Pasalnya, waktu-waktu sekarang ini sudah mendekati atau memasuki akhir kompetisi musim ini. Banyak pemain yang tak lagi 100% dalam kondisi siap tempur. Untuk itulah alasan Sintayong menggelar laga uji coba melawan Tanzania. Ia ingin para pemain segera kembali ke titik puncak performa mereka. Pada saat itu tercapai, para pemain akan siap berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Peluang JIZ dan kawan-kawan promosi ke Serie A masih terbuka setelah Venezia bermain imbang melawan Cremonese pada final playoff. Duel Cremonese versus Venezia di Giovanni Zini Stadium dini hari tadi berakhir dengan skor kacamata. Pada pertandingan ini, bek timnas Indonesia JIZ dipercaya turun sebagai starter. Hasil imbang 0-0 ini sejatinya merupakan keuntungan bagi Venezia. Pasalnya, tim berjuluk Singa Bersayap itu akan bertindak sebagai tuan rumah pada laga kedua final playoff Serie A Senin besok. Status tuan rumah tentu membuat peluang Venezia untuk menang menjadi lebih besar, terlebih mereka mendapat dukungan dari supporter setianya. Akan tetapi, kans Izes untuk dimainkan pada leg kedua masih tanda tanya, sebab ex-pemain Go Ahead Eagles itu tampak meninggalkan lapangan dalam kondisi cedera. PSSI akhirnya buka suara soal Elkan Bagot yang diduga terlibat perselisihan dengan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Dugaan itu muncul lantaran Elkan tidak dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketika ditanya alasannya tidak memanggil Elkan, Sintayong justru meminta pertanyaan itu ditanyakan ke pemain Ipswich Town tersebut. Terkait hal itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Vivin Cahyani menyebut jika pihaknya tidak ada kabar perselisihan Elkan dengan Sintayong. Dia menyebut bahwa semuanya aman-aman saja. Vivin menegaskan terkait pemilihan pemain semua itu menjadi hak penuh oleh Sintayong, dan tugas PSSI adalah memfasilitasinya. Kabar mengejutkan datang dari calon pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong yang ikut dalam sesi latihan skuad Garuda jelang laga kontra Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, timnas Indonesia kembali menggelar sesi latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat pagi ini. Menariknya, Kelvin Verdong tampak hadir dalam sesi latihan, di mana ini adalah kali pertama pemain NEC Nijmegen itu mengikuti sesi latihan bersama timnas Indonesia. Terlihat Kelvin Verdong mencoba membaur dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia, termasuk dengan sang pelatih Sintayong. Status Kelvin Verdong sampai saat ini masih belum menjadi warga negara Indonesia. Pemain yang punya garis keturunan Aceh itu masih harus menjalani proses naturalisasi. Menpora Dito Aryo Tejo menyebut bahwa proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Chance Reven akan terus dilangsungkan. Apakah hadirnya Verdong dalam sesi latihan mengindikasikan bahwa ia akan memulai debutnya di ajang kontra Irak dan Filipina? Menarik untuk dinanti. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengumumkan bakal memanggil 2 pemain tambahan, yakni Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata ke Timnas Indonesia. Pada saat yang sama, PSSI memutuskan Yance Sayuri dipulangkan dari pemusatan latihan untuk mendapat perawatan cedera. Rencananya Nadeo akan datang ke Jakarta pada Jumat malam ini, sebab saat ini Nadeo masih berada di Balikpapan bersama Borneo FC. Adapun Malik Rizaldi akan datang ke Jakarta setelah laga final Championship Series Liga 1 musim ini. Yang artinya Malik baru akan terbang ke Jakarta pada Sabtu besok. Ini merupakan panggilan pertama bagi Malik Rizaldi ke Timnas Indonesia. Performa Malik di Liga 1 berhasil menyita perhatian tim pelatih Timnas. Menarik dinanti bagaimana kiprah debut Malik Rizaldi bersama skuad Garuda.